Film ini mengisahkan perjuangan seorang kakak, Jing Hao, yang berjuang demi kesembuhan adiknya, Jing Tong, yang menderita penyakit jantung sejak kecil. Mereka ditinggalkan oleh ibu ketika Tong masih bayi, dan ayah mereka pergi entah kemana. Dalam situasi sulit ini, Jing terpaksa putus kuliah untuk bekerja demi kehidupan mereka. Setiap hari, Jing mengantarkan Tong ke sekolah. Di sekitar mereka ada tetangga baik hati bernama Pak Liang yang bekerja sebagai staf kebersihan di Gria Lansia bersama istrinya. Selain itu, ada juga Pak Sun, penjaga sekolah Tong, yang selalu menjaga Tong ketika Jing terlambat menjemputnya. Setelah mengantarkan Tong ke sekolah, Jing tidak lupa untuk menemui dokter mereka. Dokter menjelaskan bahwa penyakit Tong bisa sembuh jika dia segera dioperasi sebelum usianya mencapai 8 tahun. Dan saat ini Tong baru berusia 6 tahun. Biaya operasi yang dibutuhkan mencapai 500.000 yuan. Karena itu, Jing bekerja keras untuk mengumpulkan uang demi biaya operasi adiknya. Meskipun penghasilannya sebagai tukang servis handphone sangat terbatas. Ketika tiba di counternya, Jing mendapati seorang pelanggan yang sudah menunggu. Sebut saja Pak Parto, seorang bos counter HP. Pak Parto sering meminta Jing untuk menservis handphone milik pelanggannya. Hari ini, Pak Parto ingin mengambil handphone yang telah diservis dan juga menservis handphone lainnya. Meskipun mereka sudah saling mengenal, Jing sangat membutuhkan uang, sehingga ia berharap Pak Parto membayar dengan harga yang sesuai. Setelah berdiskusi, Pak Parto akhirnya setuju untuk membayar dengan harga yang pantas. Dan Jing merasa lega menerima pembayaran tersebut. Hari ini, Jing diminta tolong oleh Pak Liang untuk menservis TV di Gria Lansia. Di sana, ia bertemu dengan kakek Zong, salah satu penghuni Gria Lansia, yang meskipun sudah tua dan berkaki satu, tetap memiliki semangat yang besar. Setelah pulang, Jing mendapati sebuah peringatan dari pemilik kontrakan yang menagih sewa karena sudah 3 bulan tidak dibayar. Saat sedang memasak oseng-oseng jamur, tiba-tiba Jing dikejutkan oleh panggilan handphone dari Tao, temannya yang bekerja di sebuah gudang. Tao meminta Jing untuk segera bergegas ke tempat kerjanya. Di gudang, Tao menunjukkan barang yang mungkin menarik bagi Jing. Setelah membuka penutupnya, Jing menemukan tumpukan kardus berisi handphone bermerek Shening yang tidak lolos quality control. Barang-barang tersebut diimpor dari Italia dan pemiliknya kini sedang dipenjara karena memiliki utang sewa kepada bos Tao selama 2 tahun. Oleh karena itu, sang bos menyuruhnya untuk mengosongkan tempat itu. Dan Tao pun mencoba menawarkan barang-barang tersebut kepada Jing dengan harga 100.000 yuan saja. Sebelum mengambil keputusan, Jing mencoba memperbaiki satu handphone terlebih dahulu. Setelah berhasil, Jing memutuskan untuk meminjam uang dari rentenir dengan jaminan barang-barang di konternya yang hanya dihargai 50.000 yuan saja. Ia kemudian menghubungi Pak Parto untuk menjalin kerjasama dalam menjual handphone rekondisi tersebut. Pada saat itu, belum ada peraturan mengenai penjualan barang elektronik yang didaur ulang, khususnya handphone rekondisi. Jing pun merasa gembira karena ini adalah peluang besar. 2 minggu kemudian, pihak berwenang mulai membuat peraturan tentang larangan penjualan handphone yang diperbarui dan palsu. Banyak handphone palsu dan diperbarui yang disita, dan ini adalah kabar buruk bagi Jing. Situasi semakin parah ketika Pak Parto membatalkan kerjasama untuk membeli barang dari Jing karena ia menyadari bahwa menjual handphone rekondisi adalah tindakan ilegal. Jing pun mengalami kerugian besar. Dalam keadaan terdesak, Jing berusaha mencari solusi. Ia memiliki ide untuk merekondisi suku cadangnya saja. Ia mencoba melobi pihak Shening Elektronik, perusahaan yang memproduksi handphone tersebut. Di sana, ia bertemu dengan Pak Li,
pemimpin cabang perusahaan. Jing meyakinkan Pak Li bahwa ia bisa melewati kontrol kualitas standar mereka. Walaupun dengan skeptis, akhirnya Pak Li pun menyetujui permintaan Jing. Keesokan harinya, rentenir datang untuk menagih uang, tetapi Jing meminta kelonggaran waktu 1 minggu saja. Dan setelah sedikit bernegosiasi, rentenir pun setuju. Kerja keras pun dimulai. Jing mulai memetakan handphone Shining C8 yang akan digunakan sebagai panduan bagi para pekerjanya nanti. Kabar baik pun datang ketika suku cadang yang dibuat oleh Jing lulus uji kualitas. Saat Jing ingin memberi kabar ini kepada Pak Li, ia mendapati Pak Li mengabaikannya. Jing kemudian mencoba berbicara dengan Pak Zhao, pemilik Shining Elektronik. Tetapi Pak Zhao tidak punya waktu karena harus mengejar kereta. Jing harus bergegas untuk menemui Pak Zhao sebelum waktu habis. Setelah melewati berbagai rintangan, Jing berhasil bertemu dengan Pak Zhao dan meyakinkannya. Kesepakatan pun tercapai, meskipun dengan syarat yang sangat berat, tanpa bantuan modal, tanpa pabrik, dan jika tidak lolos uji kualitas, Jing tidak akan mendapatkan uang sepeser pun, dan ia hanya diberi waktu selama 4 bulan saja. Jing mulai merekrut orang untuk membantunya. Orang pertama yang diajak adalah Pak Liang, karena Jing membutuhkan orang yang bisa dipercaya untuk mengawasi produksinya. Pak Liang mengingatkan Jing bahwa bisnis ini sangat beresiko tinggi, dan jika gagal, Jing bisa kehilangan segalanya. Namun, Jing sangat membutuhkan uang untuk operasi adiknya, dan tidak mungkin hanya mengandalkan toko handphonenya saja. Karena modal yang dibutuhkan cukup besar, Jing merelakan semua peralatan di tokonya untuk disita rentenir. Motor satu-satunya juga harus dijual, dan ia mencari pekerjaan tambahan. Ia pun bergabung dengan Mai Yue, temannya yang bekerja sebagai pembersih gedung di gedung pencakar langit. Keesokan harinya, Jing dan Pak Liang mencari tempat untuk disewa sebagai pabrik. Setelah harga disepakati, mereka mulai membersihkan dan menata tempat tersebut. Di hari berikutnya, mereka mulai mencari karyawan untuk bekerja di pabrik Jing. Mereka meminta bantuan seorang calo pencari kerja dan bertemu dengan Wang Junmai, seorang mantan karyawan pabrik elektronik yang dipecat karena tuli akibat paparan suara bising. Wang memberitahu Jing bahwa alat bantu dengar yang dibelikan putranya akan segera sampai. Maka dari itu, Jing tidak perlu khawatir. Selanjutnya, mereka bertemu dengan Zhang Longhao yang agak aneh dan tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Ia pernah dipenjara karena membela seseorang. Kemudian ada Liu Hengzi, seorang penghuni warnet yang ingin bekerja sungguhan karena ingin segera menikahi pacarnya. Liu Hengzi mengajak temannya, Zhang Chao, untuk ikut bekerja di pabrik Jing. Ketika sedang mengajari Liu dan Zhang, tiba-tiba Pak Liang memanggil Jing. Kakek Zhong Wei dan teman-teman dari Gria Lansianya ingin bergabung sebagai karyawan di pabrik Jing. Ternyata kakek Zhong Wei ini dulunya adalah seorang ahli mesin jam. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba Jing didatangi oleh seseorang, sebut saja Somat, yang ingin menawar tumpukan ponsel miliknya untuk diambil beberapa komponennya. Karena ini ilegal, Jing menolak tawaran tersebut. Suatu hari, Zhang Chao marah dan ingin berhenti bekerja karena gajinya dipotong akibat bolos. Diketahui bahwa Zhang ini bolos selama 5 hari karena mabar game online bersama teman-temannya. Ketika Jing sedang menerima telepon dari Pak Wang, pemilik tempat pabrik yang menagih tunggakan sewa, tiba-tiba beberapa orang asing datang. Mereka adalah suruhan mantan bos Junmei yang menyuruhnya mencabut gugatannya di pengadilan. Ketegangan pun terjadi dan alat bantu dengar Junmei terjatuh dan rusak. Jing datang membantu dan keributan pun terjadi. Dalam situasi sulit, Zhang Longhao tiba-tiba kembali ke mode tempur dan menghajar semua preman tersebut. Namun, mereka semua harus membuat surat pernyataan di kantor polisi. Kabar gembira datang ketika Liu Hengxi mengumumkan bahwa ia akan menikah. Di pernikahan Liu, Jing bertemu dengan Zhang Chao yang meminta izin untuk kembali bekerja di pabrik Jing, dan Jing pun mengizinkannya. Sepulang dari resepsi pernikahan,
Jing dan adiknya mendapati pintu kontrakan mereka telah disegel. Hal ini karena Jing telah menunggak sewa selama 3 bulan. Dengan terpaksa, mereka meminta tolong kepada istri Pak Liang untuk bisa bermalam di Gria Lansia. Ketika semua sudah terlelap, Jing diam-diam pergi ke tempat kerja Tao, tetapi tidak menemukannya. Jing marah ketika mengetahui bahwa Tao menggunakan uang yang dipinjam darinya untuk berjudi. Dengan penuh emosi, Jing menggeledah asrama Tao dan membawa uang yang ada. Jing merasa tidak enak kepada Pak Liang karena sudah menginap selama 2 malam. Sehingga ia dan adiknya pun memilih untuk tinggal di pabrik. Mereka berusaha melalui hari-hari sulit bersama. Suatu malam, Tong terbangun karena mendengar suara gaduh. Ternyata ada pencuri yang mencoba mencuri tumpukan ponsel di luar pabrik. Jing berlari untuk menghentikan pencuri tersebut, tetapi terjatuh dan tanpa sadar mengalami patah 2 jari tangan kirinya. Insiden ini bisa mengganggu aktivitas Jing saat bekerja. Namun, para pencuri telah tertangkap dan ponsel Jing pun telah kembali. Musibah datang lagi ketika Ma Yue mengetahui tangan Jing terluka. Ia tidak mau ada insiden di timnya, sehingga terpaksa memecat Jing. Sementara itu, Pak Wang menagih uang sewa yang menunggak. Jing meminta kelonggaran, tetapi Pak Wang tidak memberinya. Dalam keadaan terdesak, Jing menemui Pak Li untuk meminta uang muka, tetapi ia ditolak. Hujan badai pun semakin kencang, dan Jing serta adiknya terpaksa bermalam di tempat Pak Sun. Keesokan paginya, atap seng tempat menyimpan ponsel pun roboh. Dan lebih buruk lagi, Pak Wang menyuruh Jing untuk segera mengemasi barang-barangnya. Ketika para karyawan datang, Jing menjelaskan situasinya. Ia merasa tidak mampu membayar mereka. Padahal batas waktu kesepakatan dengan pihak Shining Electronic tinggal 2 minggu lagi. Namun, para karyawan menganggap mereka adalah keluarga dan mengusulkan untuk bekerja di rumah masing-masing demi mengejar tenggat waktu. Dengan semangat, mereka bekerja dengan teliti meskipun di tempat seadanya. Semua pengerjaan selesai dan ponsel-ponsel tersebut dikirim ke Shining Electronic untuk diuji kelayakannya. Hari yang ditunggu pun tiba. Jing dan karyawan memasuki ruangan Pak Zhao untuk mendengar hasil uji kelayakan. Dengan tegang, Jing akhirnya dinyatakan lolos. Pak Zhao mengajak Jing untuk bekerja sama dalam mengembangkan bisnis ini lebih besar lagi. Ini adalah titik balik kesuksesan Jing Hao sebagai pemilik pabrik Nice View. Di akhir kisah, kita melihat bahwa semua pegawai Jing Hao juga meraih kesuksesan. Kakek Zhong mendirikan pusat lansia. Zhang Chao dan Liu Hengxi mendirikan warnet sendiri. Zhang Longhao mendirikan klub tinju. Jun Mei menikah dengan Zhang Longhao dan mendirikan pusat bantuan pekerja. Dan Pak Liang menjadi manajer SDM di Nice View Electronic. Jing Tong kini sehat setelah operasi yang berhasil. Dan Jing Hao melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Dan film pun berakhir.